Oke, kembali lagi di channel Top Yapi, dan kali ini gue bakal ngebahas band Celtic Frost. Sebelum kita ngebahas Celtic Frost, kita bakal ngebahas terlebih dahulu band sebelum Celtic Frost, yaitu band Hellhammer. Jadi kenapa gue harus ngebahas band Hellhammer terlebih dahulu? Dikarenakan band inilah yang mengawali karir mereka dan ada hubungannya dengan band Celtic Frost. Oke, let's go. Awalnya Tom Gabriel Fisher aka Tom Warrior yang dengan nama panggung Satanic Slaughter bersama dengan Steve Warrior dengan nama panggung Savage Damage membentuk band dengan nama Hellhammer pada tahun 81. Steve Warrior kemudian digantikan oleh Martin Eric Ain dengan nama panggung Slade Necros. Band ini menandatangani kontrak dengan Noise Records di Jerman dan merekam EP debut mereka yaitu Apocalyptic Rage pada Maret tahun 84. Pada saat itu, media publikasi heavy metal skeptis terhadap usaha Hellhammer, Metal Force, yang merupakan salah satu media publikasi heavy metal, juga membenci band ini karena memulai perseteruan yang panjang antara media tersebut dengan Tom Warrior, yang pada akhirnya Celtic Frost kedepannya tidak bisa bermain di Inggris selama beberapa tahun. Rock Power juga tidak menyukai band ini karena mereka menganggap band ini sebagai hal yang paling mengerikan dan menjijikan, serta musisi mengerikan yang pernah diizinkan untuk rekaman. Tom Warrior pun menyatakan bahwa band ini menerima ulasan yang menyedihkan di mana-mana. Mengenai status kontroversialnya, Tom Warrior pun menyatakan bahwa jauh di tahun 84 dan tahun 85, ketika Martin Eric Ain dan saya merekam pada dua album pertama Celtic Frost, yaitu Morbid Tales dan To Megatherion, band Hellhammer bertahan hampir seperti kutukan bagi kami. Meskipun Hellhammer adalah alasan utama kami memikirkan tujuan dan menyusun band Celtic Frost, sisa-sisa pada band Hellhammer terus menjadi batu besar di jalan kami. Banyak suara melihat Celtic Frost sebagai band yang sama hanya dengan perubahan nama. Kurangnya kualitas musik pada band Hellhammer membuat hampir mustahil bagi kami untuk mendapatkan reaksi yang tidak memihak untuk Celtic Frost. Singkatnya, itu hampir membunuh semua pekerjaan dan impian kami. Pada Mei tahun 84, Hellhammer pun akhirnya dibubarkan, dengan drummer dari line-up terakhir band ialah Daniel Finn. Tom Warrior, Martin Eric Ain bersama dengan drummer sesi yaitu Stephen Presley bergabung kembali sebagai band Celtic Frost. Tom Warrior dan Martin Ain membentuk Celtic Frost setelah pecahnya Hellhammer pada Juni tahun 84. Hellhammer tidak pernah mengubah namanya menjadi Celtic Frost, meskipun band ini terbentuk sangat cepat setelah kematian band Hellhammer. EP debut tahun 84 mereka yaitu Morbid Tales menjadi hits di scene heavy metal underground, dan band ini mulai tur untuk pertama kalinya melalui Jerman dan Austria yang diikuti dengan album EP Emperor's Return. Kedua rilisan awal tersebut sekarang tersedia dalam satu CD. Salah satu rekaman mereka yang lebih berpengaruh adalah To Megatherion pada tahun 85 yang tidak menampilkan Martin Eric Ain sebagai basis. Dia sementara waktu digantikan oleh Dominic Steiner. Cover artwork album To Megatherion adalah karya dari H.R. Giger berjudul Satan Won. Album ini memberikan pengaruh besar pada genre death metal dan black metal yang berkembang saat itu. Setelah itu, Martin Eric Ain pun kembali setelah album direkam. Album ini adalah beberapa final penting untuk Bass Underground dan memperkenalkan Celtic Frost dengan suara baru yang lebih bervariasi. Bersama dengan Venom dan Bathory adalah pionir dalam scene black metal yang berbasis di underground. Meskipun Celtic Frost jauh lebih eksperimental dengan penambahan instrumental klasik, vokal wanita opera, dan sampling. Pada tahun 87, dirilisnya album Into the Pandemonium, album yang lebih bervariasi daripada banyak final Celtic Frost sebelumnya, dengan lagu-lagu cinta yang penuh emosi, serta lagu-lagu berirama yang dipengaruhi oleh lagu industrial music dengan tema setan dan kehancuran. Gaya lagu Celtic Frost di album ini pun dengan gaya tradisional tentang mimpi dan ketakutan, dan lagu klasik yang gelap dengan vokal wanita. Album ini sangat berbeda dari karya band sebelumnya dan memperkuat istilah genre avant-garde metal pada akhir tahun 80-an, yang merupakan penyimpangan dari style extreme metal yang ditemukan pada album Morbid Tales dan To Megatherion
yang membuat Celtic Frost menjadi terkenal. Namun mereka memiliki elemen simfoni berulang kali yang ditemukan di album sebelumnya. Album-album ini memiliki gaya heavy metal yang lebih klasik dalam lagu-lagu dengan elemen industrial music, klasik dan gothic rock, dan bahkan memiliki ritme yang terinspirasi oleh music industrial or electronic body music di lagu One in Their Pride. Yang memang lagu ini masih memiliki beberapa elemen black metal yang tersisa di vokal Tom Warrior dan beberapa riff gitar yang dipengaruhi oleh genre thrash metal. Setelah tur Amerika Utara yang dimana menampilkan gitaris kedua mereka, yaitu Ron Marks, muncul beberapa masalah yang menerjang band, seperti masalah keuangan, ketegangan pribadi antara anggota band, dan hubungan naas dengan label rekaman mereka yang menyebabkan pembubaran band. 6 bulan kemudian, Tom Warrior membentuk kembali band bersama dengan Steven Presley sebagai drummer, Oliver Amberg sebagai gitaris, dan Kurt Victor Bryant sebagai basis, dan merekam album studio keempat mereka yaitu Cold Lake yang dirilis pada tanggal 1 September tahun 88 oleh Noise Records. Meskipun dipasarkan untuk mengeksploitasi daya tarik untuk masa glam metal, album ini memiliki lebih banyak suara heavy metal yang memiliki unsur tradisional. Kurt Victor Bryant memecat Oliver Amberg, dan mantan gitaris live yaitu Ron Marks pun kembali untuk rekaman album Vanity or Nemesis pada tahun 90. Namun perubahan paling signifikan adalah kembalinya basis awal band yaitu Martin Eric Ain. Tetapi reputasi Celtic Frost tidak sepenuhnya pulih. Album band berikutnya adalah kumpulan rekaman langka dari Celtic Frost yang berjudul Parched with Thirst Am I and Dying pada tahun 92. Judul kompilasi ini terinspirasi oleh doa Romawi kuno yang menampilkan materi yang belum pernah dirilis, serta versi rekaman ulang dari lagu-lagu lama band dan beberapa versi sesi studio. Sebuah album terakhir dari Celtic Frost yang diusulkan berjudul Under Apollyon Sun pun tidak pernah dibuat di bawah judul itu. Meskipun Tom Warrior Fisher ikut mendirikan band baru dengan nama Apollyon Sun. Oke guys, mungkin segini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel guys. Dan terima kasih kalian yang sudah menonton. Kalian tunggu saja part 2, oke? Terima kasih, bye-bye.